Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Kurang jelas suaranya, bisa diulangi lagi? Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan saat ini kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita diberikan kesehatan, nafas kehidupan yang baru dan juga berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Ya, pada minggu pagi ini kita akan beribadah 13 Juni 2021 bersama dengan Kak Katrin sebagai pelayan liturgos dan juga Kak Michael sebagai pelayan firman. Kakak mau cek dulu, apakah adik-adik sudah mandi? Sudah berpakaian rapi? Sudah menyiapkan Alkitab dan persembahan? Baiklah, dan kakak mau ingatkan agar adik-adik dapat memberikan fokusnya, jadi memasang telinganya baik-baik dan mengunci mulutnya rapat-rapat kecuali saat bernyanyi dan memuji nama Tuhan atau berdoa. Oke, kita mau mengawali ibadah kita pada minggu pagi ini sambil menyanyikan lagu Mars PA, Gereja yang Melayani. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami sampai dengan pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji nama Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kau boleh kiranya memberkati Kak Michael yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang diperkatakan Kak Michael adalah hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan kami ya Tuhan sebagai anak-anak layan, kami mau memberikan perhatian dan fokus yang baik sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dan memuji nama Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh sertai ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, karena hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu Plan Anak GPIP Jemaat Sinai Surabaya. Nah, Kak Michael pada hari ini akan membahas mengenai Tuhan Yesus yang telah memberikan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Termasuk kita, termasuk Kak Michael, dan adik-adik peserta keluarga. Nah, tema IHMPA kita pada hari ini, Aku Mau Setia, yang diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1-8. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo Alkitabnya dipersiapkan, Alkitabnya diambil, Alkitabnya dibuka, dan sebelum kita membaca Alkitab kita pada hari ini, mari Kak Michael mengajak adik-adik untuk kita semua berdoa dahulu memohon bimbingan Roh Kudus. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Ayo. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Semuanya ikutin kata-kata Kak Michael ya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau dengar firman Tuhan, berkatilah kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan menghidupi firman-Mu dan memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat pertama sampai ayat ke-8. Yuk dibuka dulu, kakak ulangin ya, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1-8. Yuk, Yesaya ada di kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Nah, Perjanjian Lama. Ada yang sudah menemukannya? Ya, puji Tuhan kalau sudah ada yang menemukannya. Kalau belum, bisa minta tolong ke papa, mama, opa, oma, kakak ya untuk membantu. Hari Kak Michael mengajak adik-adik untuk kita berdiri semua. Yuk, dan membaca Yesaya pasal 56 ayat 1-8 bersama-sama dengan Kak Michael. Ya, Kak Michael bacakan ya Yesaya 56 ayat 1-8. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang kebiri yang memelihara hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembilan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang
kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Nah, sekali lagi kita baca di ayat yang pertama. Ya, bersama-sama dengan Kak Michael. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Nah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, nih Kak Michael mau tanya ke adik-adik, siapa di sini adik-adik yang pernah berada di suatu tempat dan membutuhkan pertolongan? Nah, seperti gambar ini. Siapa yang pernah terjebak di lift? Wih, pasti menakutkan ya kalau terjebak di lift. Apa yang akan dirasakan kalau terjebak di lift? Pasti ketakutan, pasti bingung, pasti rasanya tidak enak, pasti khawatir dan sebagainya. Nah, wah, situasi yang tidak enak ini adik-adik itu juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Adik-adik, bangsa Israel pada saat itu sedang berada di tanah pembuangan Babel. Loh, kenapa ya Kak bangsa Israel ada di tanah pembuangan Babel, bukan di tanah Kanaan atau di Yerusalem? Adik-adik, bangsa Israel masuk ke tanah pembuangan Babel akibat hukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka bangsa Israel. Kira-kira mengapa ya Allah menghukum bangsa Israel? Adik-adik ada yang tahu? Bangsa Israel dihukum oleh Allah karena mereka tidak setia dan taat kepada Allah. Mereka tidak setia beribadah kepada Allah, mereka tidak setia mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak setia kepada Allah, dan banyak lagi. Nah, adik-adik, karena bangsa Israel hidup di tanah pembuangan Babel, akhirnya mereka hidup tidak bebas. Mereka bingung mau melakukan ini, mereka khawatir melakukan itu, dan sebagainya. Karena mereka bukan berada di tempat mereka sendiri, mereka bukan di rumah mereka sendiri. Nah, sehingga akhirnya mereka pun membutuhkan pertolongan. Adik-adik, meskipun Allah menghukum mereka dengan memasukkan bangsa Israel ke tanah pembuangan Babel, akan tetapi Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap mengasihi bangsa Israel, Allah tetap menyayangi bangsa Israel. Nah, hukuman yang diberikan oleh Allah itu untuk mendidik bangsa Israel agar berubah perilakunya, agar berubah karakternya, agar setia dan taat kepada Allah. Allah tetap memperhatikan bangsa Israel dan apa yang mereka alami. Dari mereka bangun tidur, gitu ya, mereka bekerja, sampai mereka pun tidur kembali. Nah, oleh karena itu adik-adik, ketika mereka meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah mendengar permohonan mereka dengan mengutus Nabi Yesaya. Nah, melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan pesan. Ada yang tahu nggak pesan Allah apa? Adik-adik, Allah berpesan bahwa pemulihan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan umat. Akan tetapi pemulihan itu hanya dapat dirasakan oleh mereka yang senantiasa hidup taat dan setia kepada Allah. Taat beribadah, setia mendengarkan firman Tuhan, taat ikut IHMPA, setia kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada kakak-kakak layan, dan banyak lagi. Gitu ya. Nah, adik-adik, melalui apa yang sudah kita baca dalam Yesaya 56 ayat 1 sampai 8, kita kembali diingatkan oleh beberapa hal. Yang pertama tadi apa? Siapa saja bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan. Nah, kesetiaan
dan ketaatan yang kita lakukan, yang bangsa Israel lakukan, adalah hasil dari sukacita karena telah diselamatkan oleh Allah. Jadi adik-adik, ketika adik-adik mengetahui saya telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka sebagai ucapan terima kasih, adik-adik harus setia dan taat kepada Allah. Setia beribadah, setia baca Alkitab, setia berdoa, setia belajar, taat kepada orang tua. Nah, karena itulah yang disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adik-adik, Tuhan sendiri yang akan menyatakan keselamatan bagi siapa yang mau menerima dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, ada satu sukacita yang akan kita terima jika mereka setia dan taat kepada Allah. Nah, kita akan memperoleh damai sejahtera, kita akan memperoleh sukacita karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita di dalam keadaan apapun. Nah, adik-adik, Kak Michael mau tanya, apakah adik-adik sudah ada yang setia dan taat kepada Allah? Nah, adik-adik, kesetiaan adik-adik dan ketaatan adik-adik dapat dinyatakan melalui perilaku dan perbuatan adik-adik. Nah, yang tadi sudah Kak Michael sebutkan, tadi adik-adik bisa taat beribadah, setia mendengarkan firman Tuhan, taat kepada orang tua, kemudian taat kepada guru. Nah, kalau adik-adik tidak melakukannya, apa yang terjadi? Seperti bangsa Israel, adik-adik menerima hukuman, gitu ya. Kalau adik-adik tidak taat untuk belajar, tidak taat kepada orang tua, menyuruh belajar, wah, apa yang terjadi? Nilainya jelek. Wah, itu ya. Nanti adik-adik merasa sedih, adik-adik merasa malu kepada teman-teman. Nah, adik-adik, jika perbuatan dan perilaku adik-adik tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan Yesus yang melakukan kehendaknya, maka adik-adik belum setia dan taat kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, Kak Michael ingin menyampaikan, ya, hendaklah adik-adik tetap dalam perbuatan dan tindakan adik-adik dalam kesetiaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan keselamatan kepada bangsa Israel dengan harapan mereka tetap setia dan patuh kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi bangsa Israel yang mengalami pembuangan akan dipulihkan oleh Allah dan pemulihan yang diharapkan akan mengubah perilaku dan karakter mereka. Dari mereka yang sebelumnya tidak pernah beribadah, akhirnya mereka beribadah. Dari sebelumnya mereka malas untuk melakukan sesuatu, akhirnya mereka mengerjakan sesuatu. Nah, oleh karena itu adik-adik, Allah akan memberikan keselamatan bagi umatnya yang setia dan taat pada kehendak Tuhan. Dan keselamatan ini diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, asalkan mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, Allah juga rindu melihat kesetiaan dan ketaatan adik-adik. Gitu ya. Dia apa? Setia baca firman Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, gitu ya, dan sebagainya. Nah, karena itu adik-adik, Allah juga rindu melihat kesetiaan dan ketaatan adik-adik. Tetaplah menjadi setia dan taat sehingga karya keselamatan Allah selalu kita rasakan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, ada tugas ke adik-adik. Nah, ayo, kira-kira ada yang bisa nebak apa ya tugasnya? Nah, ini tugasnya. Oh, sebentar. Ini tugasnya. Ya, tugasnya adalah membuat pembatas Alkitab. Nah, pembatas Alkitabnya boleh adik-adik gambar, boleh adik-adik hias, dan warnai sesuai dengan keinginan adik-adik. Namun, di pembatas Alkitab tersebut, adik-adik harus menuliskan apa? Aku mau menjadi anak Tuhan yang setia dan taat. Kami ulangi ya, pembatas Alkitabnya
boleh adik-adik gambar, boleh adik-adik hias, boleh adik-adik warnai, sesuai dengan keinginan adik-adik. Namun, di dalam pembatas Alkitab tersebut harus ada tulisan, aku mau menjadi anak Tuhan yang setia dan taat. Adik-adik bisa minta bantuan papa, mama, kakak, oma, opa untuk membantu membuatkan pembatas Alkitabnya ya. Mari Kak Michael mengajak adik-adik untuk kita berdoa semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau fokus kepada Tuhan Yesus. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Semuanya ikutin kata-kata Kak Michael ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Kami mau menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik. Nah, mari kita berdoa syafaat untuk teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup mata sekali lagi. Kita mau berdoa syafaat mengenai teman-teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus bantu kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berdoa mengenai pokok doa kami, mengenai apa yang menjadi pergumulan kami dan apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman kami. Tuhan Yesus, pertama kami berdoa mengenai gereja yang ada di Indonesia, terutama gereja kami, yaitu GPIB Sinai. Kiranya Tuhan boleh memberkati GPIB Sinai, boleh tetap menjadi berkat, menjadi garam dan terang, meskipun di dalam kondisi pandemi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang sudah dilakukan oleh gereja kami. Kiranya Tuhan tolong jaga dan lindungi, agar ibadah ini boleh terus berjalan dengan baik dan tidak ada satu gangguan apapun. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat yang mengikuti ibadah boleh mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kiranya Tuhan Yesus tolong bantu kakak-kakak majelis, bantu ibu pendeta, membantu para jemaat agar boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan dan juga boleh tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan, kami yang kedua mau berdoa untuk Ibu Pendeta Happy beserta keluarga yang sudah Tuhan tempatkan di gereja kami untuk menolong kami, para jemaat, untuk membantu kami boleh hidup sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong berkati Ibu Pendeta Happy beserta keluarga, baik itu di dalam pelayanannya, baik itu kesehatannya, baik itu keluarganya. Tuhan berkati segala atas pergumulan dan kebutuhan mereka. Yesus, yang ketiga kami berdoa untuk kakak-kakak majelis dan kakak-kakak lain yang sudah melayani kami, baik itu di IHMPA, di PT, di Gerakan Pemuda, dan pelayan-pelayanan lain Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong juga untuk memberkati mereka. Tuhan Yesus berikan kesehatan di tengah pandemi ini agar boleh melayani kami, adik-adik pelayan, dan juga melayani para jemaat dengan baik dan dengan sukacita. Tuhan Yesus, yang keempat kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan Yesus berikan umur panjang di tengah pandemi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong jaga dan lindungi
termasuk orang tua kami yang tidak bekerja, kiranya Tuhan tolong pelihara kami, Tuhan berikan segala kecukupan, dan kami boleh tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Tuhan Yesus, yang kelima, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang ada ujian. Pada saat ini penilaian akhir tahun, kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat kepada adik-adik, boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan boleh memperoleh hasil yang maksimal. Dan kiranya Tuhan Yesus bisa berikan hikmat kepada adik-adik, boleh belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kiranya kami mengucap syukur, Tuhan telah menambahkan umurnya, dan Tuhan telah memberikan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus tolong berkati dia, baik itu di dalam sekolahnya, baik itu sebagai anak, Tuhan berikan hikmat agar hidup takut akan Tuhan dan takut akan orang tua. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pokok doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selanjutnya kami serahkan kepada Kak Catherine ya. Kita akan memberikan persembahan untuk ibadah kita pada pagi hari ini sambil menyanyikan lagu dari Kitab Bakti nomor 80, Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami dengan memberikan persembahan. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati persembahan ini, biarlah kiranya boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami, dan semuanya ya Tuhan boleh dilakukan oleh pelayan-pelayan di gereja kami, dikelola dengan baik hanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Seperti firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Michael, kita sebagai anak-anak Tuhan akan selalu menjadi anak Tuhan yang setia. Gimana caranya kita setia? Ya, dengan selalu berpegang pada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan membaca firman-Nya, dengan rajin ikuti HMPA, dengan mendengarkan nasihat papa dan mama, dan banyak lagi perbuatan baik lainnya. Oke, kita naikkan satu buah pujian, Siapa yang Berpegang.
Mari kita satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berjanji ya Bapa, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan setia. Kami mau menjadi anak Tuhan yang setia karena kami telah begitu besar Engkau kasihi, begitu banyak berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami mau mengungkapkan rasa syukur kami dengan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan, dan Kau boleh sekiranya sertai kami di sepanjang aktivitas kami di sepanjang minggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.